Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya, amin. Kembali lagi bersama kami Bumi Organik TV, bersama saya Huda. Di video kali ini kami akan berbagi pengalaman atau berbagi tips cara menghilangkan getah lidah buaya atau menghilangkan racun dari lidah buaya. Ini lidah buaya kami ya. Lidah buaya atau aloe vera selain untuk kecantikan dan kesehatan, juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik cair ya. Di dunia organik itu sangat populer dan sangat terkenal khasiat dari VOC dari lidah buaya atau aloe vera, karena aloe vera itu mengandung ZPT atau zat perangsang tumbuh berupa hormon auksin dan giberelin. Kalau untuk unsur haranya atau kandungan gizinya itu mengandung vitamin, karbohidrat, dan mineral. Juga masih banyak lagi ya kandungan lidah buaya di dunia kecantikan dan kesehatan. Di apotekan ya juga ada ya teman-teman, banyak dijual ekstrak lidah buaya, dan di pasaran itu juga ada minuman lidah buaya. Ini ya sangat besar-besar ini. Kalau untuk perawatan yang lebih maksimal itu satu pot, hanya satu pohon ya, biasanya yang budidaya untuk dibuat obat herbal atau dibuat untuk kecantikan itu ya. Tapi itu jenisnya memang beda memang ya, karena ini lidah buaya kami ini sih ya lidah buaya lokal ya. Tapi kalau kita rawat dengan benar-benar ya bisa jumbo atau bisa besar ini. Ini kira-kira umur sekitar 2 tahun ya. Ini yang indukan yang pertama tanam, dan yang selainnya itu adalah anakannya. Kita ambil satu batang ya teman-teman. Kita ambil perlahan dan jangan kasar-kasar ya kalau mengambil, nanti pohonnya bisa patah. Pelan-pelan saja. Nah ini kena. Nah ini yang jadi masalah ya teman-teman, kalau kita tidak jeli atau kita tidak tahu ini ya, getahnya yang berwarna kuning ini ya yang bikin gatal atau iritasi. Jadi kalau kita mau menggunakan untuk dijadikan minuman atau dijadikan obat, itu getahnya ini harus kita singkirkan ya, atau kita buang. Meskipun kami bukan pakar untuk sejenis ini, tapi menurut artikel yang saya pelajari itu adalah yang getahnya kuning ini ya, ini yang bikin gatal dan bikin iritasi. Ini kalau kita tidak tahu caranya dan kita ngawur dalam pengolahan dan untuk dikonsumsi, ini sangat beresiko ya teman-teman. Jadi yang kuning inilah yang sebaiknya kita hilangkan atau kita buang. Kemarin juga ada yang bertanya, Mas, bagaimana cara menghilangkan getah lidah buaya agar bisa dikonsumsi? Ya ini ya sahabat jawabannya. Karena selain lidah buaya itu bermanfaat, kalau kita penggunaannya secara berlebihan itu ya juga tidak baik ya. Jadi kita harus bijak untuk mengolah, menjadikan minuman atau dijadikan nata aloe vera
Ini pertama-tama kita sediakan wadah ya, nanti buat merendam. Dan ini yang pangkalnya ini kita buang saja ya. Nah, ini kita buang saja karena getahnya kan berada di ujung itu ya. Itu warnanya kuning. Itu kita buang saja. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu bahaya kok ya teman-teman, tapi lebih baik kita buang saja ya. Ini pertama-tama yang samping yang ada durinya ini kita buang dulu ya, agar nanti proses pengupasan atau pemisahan gelnya, dagingnya sama kulitnya bisa terkupas dengan mudah. Dan nanti limbahnya yang kulitnya ini jangan kita buang ya teman-teman. Dan ini yang pucuk kita buang saja karena kekecilan. Limbah kulitnya ini jangan kita buang ya, diusahakan kita olah menjadi pupuk organik cair. Kan sudah ada ya cara membuat pupuk organik cair dari lidah buaya. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Bahannya cukup mudah, hanya modal lidah buaya, tanaman sehat dan subur. Ini kita belah menjadi dua ya, agar proses pemisahan gel sama kulitnya lebih gampang. Dan ini kita belah lagi ya teman-teman menjadi dua. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terkena tangan pisaunya. Dan pelan-pelan saja, kayak lagunya Kotak aja ya, pelan-pelan saja. Nah ini ya teman-teman, sudah terpisah dari kulitnya. Dan ini dagingnya yang bisa kita konsumsi atau kita jadikan sebagai masker untuk kecantikan. Kami ini bukan pakar ya teman-teman, kami hanya sharing karena pengalaman kami kalau mengolah lidah buaya ya kayak gini prosesnya. Kalau ingin aman dan tidak gatal-gatal dan tidak iritasi, ini yang hijau yang nempel itu kulitnya ya, kita hilangkan semua. Jadi diusahakan kulitnya terbuang semua ya. Sangat lengket ya teman-teman. Ini saya bilas dengan air agar tidak terlalu lengket. Ini kita belah lagi ya teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman mengupasnya. Dan ini kita rendam dengan air bersih. Ini rendaman pertama ya teman-teman. Dan ini kita rendam 3 kali rendaman. Dalam satu rendaman itu kita rendam selama 10 menit ya teman-teman. Ingat 10 menit itu rendaman pertama. Kita rendam selama 10 menit ya. Ini kita ambil yang ada kulitnya hijau-hijau, itu kita ambil ya. Ini sudah 10 menit ya. Ini kita saring ya,
kita saring lagi airnya. Dan tadi kan sudah kita cuci ya dan berikan air. Itu adalah pencucian pertama atau rendaman pertama. Habis ini kita kembalikan ke wadah lagi ya, dan kita cuci lagi. Ini proses pencucian atau perendaman kedua kalinya ya. Ini juga sama, kita rendam selama 10 menit. Kita aduk-aduk dulu agar semuanya zat-zat yang ada di lidah buaya ini hilang semua ya. Ini kayak gel ya teman-teman, kayak nata. Habis ini kita rendam lagi ya teman-teman. Kita rendam yang kedua kalinya. Ini juga 10 menit ya. Dan ini sudah 10 menit ya. Jadi kita saring lagi. Ini sudah pencucian tahap kedua ya. Kita cuci lagi. Ini kayaknya sudah agak bersih ya, tapi ini belum selesai. Kita harus menyelesaikan proses pencucian yang ketiga ya. Ini sangat segar ini teman-teman. Kalau di jus menggunakan es itu sangat segar ya. Ini yang ketiga atau tahap akhir. Ini kita tambahkan garam dapur ya teman-teman. Kita tambahkan garam dapur yang kayak gini. Kita cukup memberikan setengah sendok teh ya, karena tadi cuma 1 batang. Ini disesuaikan ya, bisa dilipat gandakan karena ini kami hanya sebagai contoh. Jadi ini tidak harus mengikat, hanya 1 batang. Tapi prosesnya ya kayak gini ya. Ini sudah kita kasih garam ya, setengah sendok teh, dan kita aduk-aduk lagi dan kita rendam lagi selama 10 menit. Ini tahap akhir ya. Jadi ini kita rendam selama 10 menit dan nanti kita cuci lagi dan kita saring. Itu sudah bisa kita gunakan ya. Ini ya, kita saring lagi. Ini langsung bisa kita konsumsi atau bisa digunakan langsung ya teman-teman, dengan kita mencuci sekali lagi dengan air bersih. Dan bisa kita jadikan jus atau bisa jadikan minuman kayak gini ya, kayak nata dari aloe vera. Ini sangat bagus ya untuk kesehatan, tapi perlu diingat ya, penggunaannya harus teliti dan jangan berlebihan. Karena menurut artikel yang saya baca itu, kalau penggunaan lidah buaya dikonsumsi secara berlebihan itu menyebabkan kram dan rasa sakit perut yang berlebihan. Mohon dikonsultasikan ke dokter ya kalau kita mau mengkonsumsi lidah buaya. Tapi kalau sedikit itu menurut kami aman kok ya. Sudah segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.